Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Antisipasi serangan bom bunuh diri seperti yang terjadi di Bandung, Jawa Barat, polisi di berbagai wilayah di Jawa Tengah perketat pengamanan masuk lingkungan Polres. Komplotan perampok truk yang menyamar menjadi polisi lalu lintas ditangkap. Komplotan ini sempat membuang sopir truk ke wilayah Subang, Jawa Barat. Kami juga akan mengajak Anda ke Cilacap, bagaimana para siswa tidak hanya belajar di kelas tetapi juga belajar dari alam. Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal merekrut Badan Ad Hoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 untuk panitia pemilihan kecamatan pendaftaran menggunakan sistem informasi anggota KPU Badan Ad Hoc sehingga prosesnya lebih transparan. Aku bingung ini bacanya ya apa. Ada 251 peserta mengikuti tes seleksi menjadi PPK. Mereka menjalani tes di SMK Negeri 3 Kota Tegal. Setelah tes seleksi, para peserta yang lolos akan kembali di tes wawancara sebagai tahap akhir. PPK yang terpilih diutamakan memiliki kompetensi atas teknologi informasi. Nantinya panitia hanya memilih 5 orang untuk masing-masing 4 kecamatan. Sehingga total PPK yang terpilih hanya 20 orang. 251 peserta. Untuk proses seleksi sampai kapan ini? Proses seleksi hanya tes tertulis hari ini. Nanti akan dilanjutkan dengan tes wawancara di waktu yang akan datang setelah hasil seleksi tertulis ini. Nanti masing-masing kecamatan akan kita sisakan ranking 1 sampai 15 dan itu nanti yang masuk untuk di tes wawancara. Yang dibutuhkan berapa? Yang dibutuhkan hanya 5 kali 4. Ya, pemerintah Kota Semarang akan membangun Simpang 5 kedua di Taman Singosari, Peleburan Kota Semarang. Taman yang dikonsep sebagai hutan kota itu akan rampung dibangun pada Maret 2023. Pembangunan Simpang 5 kedua di Taman Singosari, Peleburan akan segera direalisasikan pemerintah Kota Semarang. Revitalisasi Taman Singosari menjadi Simpang 5 kedua tidak sekedar jadi tempat destinasi wisata tetapi juga hutan kota. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang menargetkan revitalisasi selesai pada Maret 2023. Ini adalah bukan untuk main-main secara full, tapi juga ada pedestrian, ada hutan kota, istilahnya hutan kota. Insya Allah triwulan pertama di tahun 2023 bisa selesai harapan. Tetapi kita nanti lihat cuacanya. Kalau cuacanya mendukung, insya Allah betul-betul nanti di bulan Maret itu bisa selesai. Sementara PLT Wali Kota Semarang mengingatkan jika pembangunan Taman Singosari ini harus dilakukan dengan pemeliharaan yang kerap terlupakan setelah pembangunan selesai dilakukan. Ini nanti setelah dibangun harus dirawat, itu yang paling penting juga. Banyakan teman-teman atau kita semua lah ini kalau bangun bisa ngerawati sing ora iso. Nah ini yang harus dipikir pasti karena kedepannya itu implikasinya kepada biaya perawatan. Nah ini yang harus mulai dipontok-pontok karena taman-taman di Kota Semarang itu udah semakin cantik. Nanti beban pemeliharaan atau perawatan ini juga yang harus dipikirkan. Revitalisasi Taman Simpang 5 kedua tidak akan menebang pohon tetapi akan menambah jumlah varietas lainnya. Pembangunan juga akan memperluas taman hingga 1.900 meter persegi. Hutan kota juga akan dilengkapi dengan pusat kuliner dan area parkir di dalamnya sehingga memberi ruang terbuka hijau yang lebih luas. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Tegal memperingati Hari Disabilitas Internasional dengan berbagai kegiatan menarik dan menyenangkan. Lewat kegiatan itu, pihak sekolah berharap para pelajar disabilitas bisa mendapatkan pendidikan yang layak seperti pelajar lain. Bermain dan belajar, beginilah cara pelajar Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Tegal merayakan Hari Disabilitas Internasional. SLB di Kelurahan Slerok ini menggelar berbagai aktivitas, mulai dari menari,
melukis, hingga pameran karya dari para pelajar. Kemampuan pelajar dengan kebutuhan khusus ini pun tak kalah menarik dengan pelajar lainnya. Lewat kegiatan ini, pemerintah Kota Tegal akan mendorong agar anak-anak dengan disabilitas bisa mendapatkan pendidikan memadai, termasuk tersedianya lahan untuk gedung sekolah. Mudah-mudahan dengan ini kita pemerintah kemudian Dewan DPRD terbuka hatinya untuk bisa memberikan kontribusi yang positif dengan cara apa? Memberikan tanah ini kepada provinsi agar provinsi bisa membangun fasilitas yang lebih bagus. Karena kita nggak punya kemampuan untuk itu, biarkanlah karena ini provinsi punya, tapi kan tanahnya tanah kita. Kepala SLBN Kota Tegal pun bersuara bahwa saat ini pihaknya kesulitan mendapatkan tenaga pengajar khususnya untuk disabilitas. Kekhawatiran kurangnya tenaga pendidik akan mempengaruhi kualitas pendidikan untuk para pelajar disabilitas. Stok guru PLB itu sangat sedikit, bahkan di Kota Tegal itu nggak ada yang mengambil jurusan PLB gitu. Sehingga ya dicukupi dari sekolah umum yang dihonori dari provinsi. Nah, provinsi honori itu nggak masalah, nggak ada aturan yang ini harus dihonori kota, itu nggak ada. Dari provinsi bisa menghonori bapak ibu yang tidak linear. Tapi kalau untuk sampai ke PNS maupun P3K nggak bisa, karena harus di SLB itu harus linear. Di Hari Disabilitas Internasional, besar harapan agar pemerintah memperhatikan nasib para pelajar disabilitas, terutama soal fasilitas dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang setara. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Sementara itu di Kabupaten Cilacap, ratusan siswa sekolah SMP Negeri 1 menjalankan sistem belajar berbeda. Selain belajar di kelas, mereka diajak untuk belajar di alam. Para siswa berbaur dan bisa merasakan berbagai profesi warga dengan tinggal di desa selama 2 hari. Sekolah tak harus lagi di kelas, tetapi bisa juga di alam. Seperti yang dilakukan 600 siswa SMP Negeri 1 Maos, Kabupaten Cilacap. Siswa diajak berbaur dengan warga desa Mernek dalam berbagai profesi. Selama 2 hari, para siswa tinggal di rumah warga. Mereka belajar dan merasakan kehidupan warga desa, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan desa dengan bersih-bersih pos ronda dan permakaman desa, lalu membuat pakan ternak, hingga mencoba menjadi petani. Ternyata kegiatan belajar dari alam ini meninggalkan pengalaman tersendiri bagi siswa. Seperti yang dirasakan Tianka saat menjalankan profesi sebagai petani. Sejujurnya saya belum pernah ke sawah sama sekali. Rasanya sangat sulit untuk menanam padi. Saya sangat salut untuk petani yang setiap hari menanam padi di terik siang yang panas. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan siswa di luar kegiatan belajar mengajar di sekolah. Lewat kegiatan belajar dari alam, siswa diharapkan memahami cara bekerja berbagai profesi. Ketika anak-anak langsung di alam nyata, kehidupan nyata, anak-anak akan tahu bahwa seseorang yang sukses itu tidak harus menjadi pegawai. Mereka bisa menjadi entrepreneur, kemudian pengusaha, atau wira swasta apa saja yang bisa untuk bekal hidup. Seluruh rangkaian belajar dari alam ini diharapkan bisa menjadi bekal untuk keterampilan para siswa kelak. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Ada beragam cara untuk memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh setiap tanggal 1 Desember. Puskesmas, Lerep, Ungaran, Kabupaten Semarang, dan Lembaga Swadaya Masyarakat pada hari Minggu menggelar kegiatan sosialisasi HIV AIDS dan pemeriksaan kesehatan di pasar tradisional. Memperingati Hari AIDS Sedunia tahun 2022 yang jatuh pada 1 Desember, Puskesmas Lerep bersama Lembaga Swadaya Masyarakat menggelar kegiatan sosial di Pasar Tradisional Bandarjo, Ungaran, Kabupaten Semarang. Ada beragam rangkaian kegiatan yang diselenggarakan mulai dari sosialisasi bahaya AIDS, pengecekan gula darah, pemeriksaan kolesterol, hingga pemeriksaan virus HIV secara gratis. Langkah diambil karena sepanjang tahun 2022 ditemukan lebih dari 500 kasus AIDS di Jawa Tengah. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ini tergolong tinggi.
Selain mengedukasi, kegiatan sosial ini sekaligus untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat agar terhindar dari serangan virus HIV/AIDS. Kami melakukan edukasi bahwa HIV itu adalah suatu penyakit yang tidak bisa sembuh secara begitu saja, tetapi harus dilakukan pemeriksaan sehingga jangan sampai HIV ini menjadi AIDS seperti itu. Nah, itu kesadaran masyarakat supaya lebih meningkat pengetahuan tentang HIV-nya. Warga pun terbantu dengan adanya kegiatan sosial ini. Belum pernah memeriksakan karena ada ini tadi pas lewat dengan buku yang mampir. Diketahui penyakit menular ini berkembang karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat terserang virus Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Wiranto melaporkan dari Kabupaten Semarang.